Halo semua, saya mau bercerita tentang satu orang kudus namanya Ahmed. Ahmed ini akhirnya masuk ke kekristenan, menjadi Kristen karena dia berpacaran dengan seorang wanita Rusia yang rajin beribadah dan menginspirasi Ahmed menjadi seorang Kristen. Akhirnya dia masuk Kristen meskipun dia bekerja selama hidupnya sebelumnya dengan Islam. Dia seorang kaligrafer, penulis indah dari tulisan Semitik itu. Akhirnya dia menjadi Kristen bahkan ketika dia harus menjadi seorang martir karena dipenggal pada tanggal 3 Mei tahun 1682. Saya akan lanjutkan kisah ini nanti, tetapi saya pertama mau katakan saya membuat bukan membuat tapi mendaraskan dua dari Mazmur 121. Bisa lihat videonya di sini. Dalam bahasa Inggris, sebagaimana saya katakan, to spread the good news to all over the world, dan juga untuk belajar bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau katakan ini. Lihatlah hubunganmu, relasimu dengan orang lain, terutama berpacaran atau menjelang pernikahan, dan hubungannya dengan agama. Ya, karena saya sudah temukan ada orang yang akhirnya memiliki masalah dalam hubungannya karena berbeda agama. Entah itu sebelum menikah atau saat menikah itu berlangsung, atau setelah pernikahan itu, setelah ada anak dan kemudian membina keluarga. Saya mau mengangkat kisah Ahmed the Calligrapher ini, santo dari gereja Ortodoks ini, juga Ritus Timur, untuk menunjukkan bahwa ternyata persoalan agama juga ada dibahas dalam keluarga dan bagaimana pengaruh hubungan dengan orang lain terhadap pembentukan iman dari seseorang. Dan saya mau memberikan refleksi nanti sedikit tentang Ahmed Calligrapher ini. Dan saya juga mau katakan yang ketiga, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, kita mau mengenal sedikit siapa itu Ahmed the Calligrapher. Saya memakai sumber bahasa Inggris maka dipakai istilah itu. Ahmed sang ahli kaligrafi. Dia penulis indah. Dia dilahirkan dan dibesarkan sebagai seorang muslim yang baik. Dia hidup di abad ke-17 di daerah Turki dan dia adalah orang Turki sendiri. Dia bekerja di pemerintahan dan dia dipercaya sebagai salah satu penulis indah dalam tulisan Arab yang dipakai pada waktu itu. Dan dia punya seorang kekasih, ya, bukan istri tetapi tinggal serumah dengan dia, concubinate, dengan pasangan konkubinasinya yang bukan istri tetapi tinggal serumah, berhubungan dengannya. Tentu kita harus memandang ini dengan konsep pemikiran pada waktu itu. Pernikahan tidak sekompleks, tidak sedisiplin sekarang. Dulu ada saja hubungan semacam itu. Dan pacar Ahmed ini adalah seorang Rusia. Tidak diketahui atau tidak dituliskan siapa namanya. Dia adalah seorang Rusia dan seorang yang taat beribadah. Ahmed melihat setiap kali pasangannya ini pergi ke gereja dan pulang dari gereja, wajah istrinya berubah. Wajah istrinya tampak seperti lebih bersinar. Kita sebutlah istrinya meskipun tidak ada pernikahan resmi. Tampak lebih bersinar setelah pulang dari gereja. Dibandingkan sebelum dan setelah pulang, wajah istrinya katanya berubah. Dan Ahmed melihat itu, mungkin karena dia seorang seniman, dia bisa melihat sesuatu secara lebih detail atau lebih mendalam. Lalu akhirnya dengan diam-diam, karena orang sudah mengenal dia sebagai seorang muslim yang taat dan seorang ahli kaligrafi, dia menjadi seorang katekumen di gereja Ortodoks. Dan ketika dia ikut ke gereja, dia melihat ketika imam memberikan berkat kepada umat yang hadir dengan dikiri dan trikiri, itu lilin yang menyilang, satu berjumlah 2, satu berjumlah 3. Ketika pemimpin agama itu memberikan berkat dengan lilin dikiri dan trikirion itu, tampak ada seperti cahaya katanya bersinar. Kata si Ahmed ini bersinar di dahi, di kepala dari umat yang hadir. Tapi dia tidak ada pada dirinya, oh sepertinya saya harus dibaptis. Akhirnya dia menjadi seorang Kristen.
dengan diam-diam, masih dengan diam-diam secara rahasia. Nah, pada suatu waktu Ahmed terlibat dalam satu diskusi keagamaan. Dan tanpa sadar dia berkata, memang iman kekristenan adalah yang lebih baik. Ajaran iman dalam kekristenan itu lebih baik. Dia akhirnya memang dengan sadar mengatakan itu, tetapi tindakan ini membuat orang tahu bahwa dia ternyata sudah masuk Kristen. Lalu akhirnya dia dihadapkan kepada sultan pada waktu itu. Benarkah kamu sudah menjadi seorang Kristen? Katanya. Lalu Ahmed menjawab, ya, saya seorang Kristen. Dia menjawab itu dengan tenang, katanya. Meskipun dia tahu ada akibat buruk di belakang keberaniannya itu. Lalu akhirnya Ahmed tortured, dianiaya, ditangkap, dianiaya. Dia tidak diberi makan sampai seminggu. Lalu kemudian dia dipaksa untuk meninggalkan kekristenan tetapi tidak bersedia. Lalu akhirnya dia persekusi, dipenggal, begitulah katanya, tanggal 3 Mei tahun 1682. Akhirnya sudah diterima menjadi seorang, dipandang sebagai seorang kudus dan dipanggil sebagai seorang santo di dalam gereja, terutama dalam gereja timur, entah itu ortodoks atau katolik ritus timur, karena ternyata dia terdaftar juga di daftar orang kudus Katolik. So, si perempuan ini membuat si Ahmed menjadi Kristen. Nah, ini satu pelajaran menarik. Apakah OMK sekarang memiliki daya sebagaimana si perempuan Rusia ini miliki? Atau malah terlalu lemah sehingga dengan gampang, ini semua agama sama katanya, lalu pergi kemana saja pun ya karena ada kebaikan di mana-mana katanya, lalu meninggalkan iman Katolik karena pacaran. Atau sebaliknya seperti si wanita Rusia ini, karena mendalami kekristenan sebegitu mendalam, sampai-sampai kekasihnya yang bukan Kristen akhirnya ingin mengenal Kristen, bukan karena paksaan dan bukan karena demi cinta itu, tetapi karena mengimani Kristus sebagai pengajar yang baik. Dan lalu harus dikatakan juga, hal menyangkut iman itu tidak melulu berdiri sendiri. Ya, boleh kita katakan orang bisa menjadi semakin beriman karena menemukan orang-orang beriman yang baik, karena tetangganya baik. Orang mau menjadi Kristen itu karena rumahnya dekat gereja, karena bermain dengan orang-orang Kristen, karena dia sekolah di sekolah Kristen, karena banyak hal di sekitarnya menyangkut Kristen dan itu baik, sehingga dia tertarik, sehingga dia ingin bertanya ada apa dengan mereka sehingga mereka berbuat baik, begitu. Maka cara hidup adalah khotbah yang paling baik, begitu kata Fransiskus. Dan saya pikir sekali lagi tugas ini adalah tugas dari semua umat beriman karena baptisan yang dimilikinya. Tidak tepat kalau ini melimpahkan tugas ini hanya kepada, katakanlah, kepada pastor saja, kepada katekis saja, kepada uskup saja, kepada pengurus-pengurus gereja. No, kita semua memiliki tanggung jawab ini untuk mendalami iman dan mewartakannya, terutama dengan perbuatan. Maka kalau suatu kali para sahabat mengatakan, frater, mana sikapmu tidak menunjukkan kekatolikan? Pertanyaan yang sama harus juga berlaku untuk yang mengatakan itu. Apakah aku juga sudah menunjukkan kekatolikan? Jatah kita sama, entah saya frater, entah seorang awam, seorang ibu, seorang bapak, bagaimanapun sejauh baptisan kita sama, kita memiliki tanggung jawab yang sama di dalam iman dan di dalam gereja. Pace bene.